البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Pelajaran kita yang terakhir diambil barakallahu fikum adalah pelajaran mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-26 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-27 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang kufar, bagaimana mereka dan juga bagaimana ritual mereka di dalam menghadapi perjanjian yang mereka sudah barakallahu fikum berjanji. Mereka mengingkari dan juga mengingkari perjanjian tersebut, barakallahu fikum. Yaitu orang-orang yang mereka mengingkari atau mereka melepaskan perjanjian yang telah dijanjikan Allah Ta'ala janjikan kepada mereka, yaitu untuk mentauhidkan dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah perjanjian dilakukan. Jadi melakukan barakallahu fikum perjanjian, bahwasanya berjanji untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, namun mereka justru melepaskan perjanjian tersebut, mengingkari perjanjian. Ma amarallahu bihi, yaitu perjanjian yang apa? Yang mereka sebenarnya diperintahkan dengannya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan mereka justru memutuskan hubungan silaturahmi an yusala yang seharusnya disambung. Jadi hubungan silaturahmi barakallahu fikum hukum asalnya adalah perkara yang syariatkan. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ultimatum, peringatan kepada orang yang sengaja memutuskan hubungan silaturahmi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga secara langsung orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Barakallahu fikum. Namun mereka, orang-orang ini yang mereka mengingkari perjanjian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya dan mentauhidkannya, mereka justru memutuskan hubungan barakallahu fikum silaturahmi tadi itu. Wa yufsiduna fil ardi, kemudian mereka membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan dengan berupa kesyirikan, berupa perkara-perkara yang haram dan semisalnya, berupa kebid'ahan. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang barakallahu fikum yang sifatnya atau kriterianya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaitu yang mereka mengingkari janji, yang mereka memutuskan perjanjian dan juga menyelisih perjanjian, yaitu seharusnya mereka mentaati dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan justru mereka membuat kerusakan di muka bumi serta mereka memutuskan hubungan silaturahmi. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Apa tafsirannya? Kita lihat tafsirannya di sini, yaitu alladzina yanqusuna ahdallah, yaitu orang-orang yang mereka mengkhianati atau mereka melepaskan, mengingkari perjanjian Allah Subhanahu wa taala, alladzi akhadahu alaihim, yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk mereka bitauhid, yaitu dengan tauhid, wa ta'ah, dan ketaatan. At-tauhidu, tauhid itu sendiri maknanya adalah ifradullah taala bima yakhtassu bihi min uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'illahi wa sifatih. Yaitu menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang memang itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, baik dalam uluhiyahnya ataupun rububiyahnya
ataupun dalam asma wa sifatih, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Nah, sehingga tauhid terbagi menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat. Ya, kita lihat di sini. Dan juga mereka menyelisih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka malah tidak berbuat ketaatan, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, waqad akkadahu bi irsalir rusul, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan perjanjian tersebut dengan apa? Adanya diutusnya para rasul. Diutusnya para rasul kepada setiap umat, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat. Wa bu'itsu ilan nasi 'ammah, dan aku diutus untuk seluruh umat. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika diutus untuk satu umat tertentu atau satu barakallahu fikum kaum tertentu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruhnya. Wa bu'itsu ilan nasi kaffah, atau dalam riwayat ilan nasi 'ammah, dan aku diutus untuk seluruh umat. Bahkan negara Indonesia ini, walaupun dahulu namanya bukan Indonesia, wallahu alam namanya dulu apa, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, kena juga syariatnya, dalam artian seluruh dunia, seluruhnya. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Adapun nabi-nabi sebelumnya, barakallahu fikum, itu diutus khusus. Misalkan kaum Nuh ya pada kaumnya, kemudian Nabi Ibrahim kepada kaumnya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeluruh. Paham ya? Utusannya menyeluruh seluruh dunia. Barakallahu fikum ya wa na'am. Sehingga ketika datangnya atau setelah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak mau beriman kepadanya, tidak mau menganut agama Islam, maka dihukumi kafir. Jelas, karena agama yang diridhai hanya agama Islam. Barakallahu fikum. Berikutnya, wa tusyrikuna bihi ghairahu bil ibadah ma'al burhan al-qati'. Atau berikutnya, wa inzalil kutub, dan juga dengan diturunkannya kitab-kitab, Zabur, Taurah, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim wa Musa, itu semuanya adalah wahyu, atau semua itu adalah kalamullah jalla wa ala, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kepada masing-masing nabi. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Bukti bahwasanya Allah Taala menguatkan perjanjian tersebut. Kemudian wa yukhalifuna dinallahi, kemudian mereka justru menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Kaqat'il arham, seperti misalkan bentuk penyelisihannya, kaqat'il arham, seperti memutuskan hubungan silaturahmi. Wa nasril fasadi bil ard, dan juga menyebarkan kerusakan di muka bumi dengan kesyirikan. Di zaman kita sekarang dengan kebid'ahan dan semisalnya. Barakallahu fikum, perzinaan, perjudian dan semisalnya, membuat kerusakan di muka bumi. Barakallahu fikum, karena kerusakan yang ditimbulkan di muka bumi ini terjadi kerusakan, bencana alam dan semisalnya, sebabnya karena ulah tangan mereka sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan, sebabnya apa? Tangan-tangan manusia itu sendiri. Sehingga perlu diperhatikan lagi. Karena kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada hamba-hambanya itu tidak akan berubah pada asalnya, namun hamba itu sendiri yang mengubah. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengubah kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada sekelompok kaum, tapi mereka sendiri yang mengubah. Paham ya? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka sendiri yang mengubah pada diri mereka. Dengan apa? Dengan kufur nikmah, tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah Taala berikan kepada hambanya. Tidak bersyukur mereka. Justru mereka malah beribadah kepada bebatuan, pepohonan, bulan, bintang, bahkan manusia disembah dan semisalnya. Ini bentuk tidak syukurnya mereka. Sehingga Allah Taala apa? Ansam, dan Allah Taala berikan permisalan orang-orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Permisalan dengan barakallahu fikum, Allah Taala memberikan contoh sebuah kampung yang semula aman, tentram, tidak ada kerusuhan, tidak ada kerusakan, tidak ada kegaduhan, rasa takut pun enggak ada. Tapi sebabnya karena kufur nikmah, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimpakan rasa lapar, kelaparan maksudnya, kemudian juga rasa takut, kecemasan, khawatir, enggak tenang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan." Perhatikan ini pada mulanya seperti ini. Pada mulanya apa? Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah permisalan, sebuah kampung yang dahulu kampung tersebut apa? Mutmainnah, aminatan mutmainnah, aman, tentram, tenang. Paham ya? Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, datang rezekinya tentram lestari gitu ya. Datang rezeki dari seluruh penjuru Nusantara. Dari seluruh tempat datang gitu rezekinya. Tapi apa sebabnya? Fakafarat bi an'amillah. Akhirnya mereka kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tidak bersyukur, justru malah mereka menyembah berhala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan semisalnya, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kelanjutannya? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, Allah taala adab mereka, Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan apa? Ditimpakannya kelaparan dan juga rasa takut, cemas, khawatir, enggak tenang, enggak tentram. Nah, dengan sebab apa? Bima kanu yasnaun. Perhatikan ini. Dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami seperti ini. Barakallahu fikum. Bencana alam, gempa bumi dan semisalnya itu bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji dan juga memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat maksiat agar mereka sadar dan ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ulaika humul khasiruna fid dunya wal akhirah. Mereka adalah orang-orang yang rugi di dunia serta rugi di akhiratnya. Barakallahu fikum. Naam. Seperti itu keadaan orang-orang kufar wal iyad billah, kemudian orang-orang munafikun wal iyad billah, kemudian ahlu bid'ah wad dalal. Naam, tidak bersyukur dengan kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada mereka berupa kehidupan serta kesehatan. Namun mereka justru malah mengikuti hawa nafsu dan juga akal-akal mereka sehingga ambisinya bukan akhirat namun dunia yang mereka kejar. Waliyadzubillah. Nah, itu keadaannya orang-orang yang jauh daripada ilmu, jauh dari pedoman Al-Qur'an was sunnah, jauh daripada ajaran Al-Qur'an was sunnah, jauh daripada ad-dalil, sehingga sangat berbahaya sekali. Barakallahu fikum. Nah, keadaan orang-orang yang apa? Yang mereka barakallahu fikum jauh daripada Al-Qur'an was sunnah. Nah, kemudian berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kufur? Bagaimana kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dahulu kalian itu mayit. Dahulu kalian itu mati, belum dibikin, belum dihidupkan. Fa ahyaakum, kemudian Allah taala yang menghidupkan kalian. Siapa yang menghidupkan semua makhluk ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Dan tidak mungkin makhluk ini ada wujudnya tanpa ada yang wujudkan. Dan tidak mungkin makhluk ini mewujudkan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Enggak mungkin juga. Am humul khaliqun? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tidak mungkin juga. Tinggal kepastian yang ketiga bahwasanya semua pasti ada penciptanya. Sehingga salah satu seorang sahabat barakallahu fikum yaitu Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat ini langsung apa dia? Sadar. Ketika Rasulullah waktu itu membacakan dalam surat Maghrib. Nah, membacakan salah satu ayat surat Tur tadi itu. Ayat dalam surat At-Tur tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Sadar dia. Oh, ternyata tidak mungkin sesuatu yang menciptakan dirinya sendiri, enggak mungkin. Dan tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa pencipta. Sehingga pasti semuanya itu ada penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, naam, waktu itu juga langsung terpetik keimanan masuk pada dirinya barakallahu fikum. Naam. Kemudian apa? Kada qalbi an yatir katanya. Hampir-hampir hatiku terbang karena mendengar ayat yang sangat mulia dan agung maknanya tadi barakallahu fikum. Ya naam. Summa yumitukum, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian, mematikan kalian. Summa yuhyikum, setelah mati dihidupkan lagi. Ayo. Summa ilaihi turja'un, dan kemudian kalian pun akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, nah, inna lillahi, sesungguhnya kami semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami semuanya apa? Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita datang ke sebuah kuburan, nah, masuk ke area kuburan,
dianjurkan, syaratkan untuk membaca, mendoakan mereka. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Assalamualaikum ya ahlad diyar, keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini. Nah, maksudnya penduduk negeri ya penduduk apa? Penduduk kuburan itu. Karena penduduk mereka, dalam artian rumah-rumah mereka, alamnya lain, alam akhirat. Alamnya alam ghaib, barakallahu fikum, alam barzakh, alam kuburan. Nah, kemudian apa setelah itu? Dari kalangan mukminin wal muslimin, berarti doanya untuk orang mukminin dan muslimin. Sehingga orang-orang kafir sekelilingnya enggak dapat. Paham ya? Kemudian setelah itu apa? Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Sesungguhnya aku insyaallah jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki nanti pasti akan menyusul kalian. Mau tidak mau kita akan menyusul. Yang namanya kematian pasti akan datang. Siapa yang tidak mau mati? Sembunyi dimanapun, di lorong jembatan misalkan, atau di dalam gua, atau mungkin di rumah istana yang sangat megah, kuat bangunannya, pasti yang namanya kematian akan menghampirinya. Dalilnya mana? Dalilnya bahwasanya pasti kematian akan menghampiri dimanapun dia berada. Apa? Pakai Arab ya? Apa? Itu diantaranya cuman pengen yang nas. Kullu nafsin dha'iqatul maut, jelas setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tapi pengen yang nas, terang-terangan bahwa dimanapun dia berada pasti kematian akan menghampirinya. Ayyuna ahsan tabarakallahu fikum. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada pasti kematian akan menghampiri kalian. Nah, walaupun kamu atau kalian berada di benteng-benteng yang sangat besar, dibangun dan kuat, pasti kematian akan menghampiri. Cuman kita nggak tahu kapan, paham ya? Sehingga Rasulullah cuma memberikan ultimatum, peringatan bahwasanya umat ini umurnya tidak panjang. Kata Rasulullah, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang lebih dari itu. Tapi ada nggak? Ada, cuma sedikit. Paham ya? Sehingga inilah gambaran bagi kita semuanya agar segera beramal-amal saleh, jangan ditunda-tunda. Nah, barakallahu fikum, karena umur umat ini ya segitu ya, 60 sampai 70. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di situ. Dalam tafsirannya, kaifa tunkiruna ayyuhal musyrikun, bagaimana kalian mengingkari wahai orang-orang musyrikin, wahdaniyatillah yaitu ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, wa tusyrikuna bihi ghairahu fil ibadah ma'al burhanil qati' 'alaiha fi anfusikum. Dan bagaimana kalian justru mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya di dalam beribadah bersamaan adanya burhan, bukti al-qati' yang pasti fi anfusikum, pada diri kalian sendiri. Enggak mungkin kalian hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, falaqad kuntum ghairu makhluqin, dan dahulu kalian itu bukan makhluk. Dalam artian dahulu kalian itu apa? Belum diciptakan. Ghairu makhluqin maksudnya belum diciptakan, belum diwujudkan, kemudian barulah diwujudkan. Nah, fa'aujadakum, kemudian Allah Ta'ala mewujudkan kalian, wa nafakha fikumul hayah, dan kemudian Allah Ta'ala meniupkan kepada kalian kehidupan. Summa yumitukum ba'da inqida'i ajalikum, kemudian Allah Ta'ala akan mewafatkan kalian setelah habis waktu hidup kalian. Allati haddadaha lakum, yang Allah Ta'ala telah menentukan untuk kalian. Semua kehidupan kita sudah tentukan, dicatat semuanya di dalam Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 tahun, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, sudah tentukan semuanya. Summa yu'idukum ahya'a yaumal ba'ts, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengulang, barakallahu fikum, mengembalikan kalian hidup kembali, dihidupkan kembali nanti di hari kebangkitan. Nah, summa ilaihi turja'una lil hisabi wal jazaa, kemudian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan untuk dihisab, diperhitungkan wal jazaa, dan dibalasi. Hari barakallahu fikum yang waktu itu sangat genting sekali, manusia dikumpulkan dalam keadaan yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla, dalam riwayat Buhma. Di hari kiamat nanti barakallahu fikum, atau di hari akhirat nanti barakallahu fikum, manusia semuanya di hari kiamat nanti akan dibangkitkan, dikumpul, digiring dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, kemudian tanpa berkhitan, kemudian sendiri-sendiri. Enggak ada yang namanya anak sama bapaknya, enggak ingat lagi. Yauma yafirul mar'u
min akhi. Suatu hari yang seorang itu lari dari saudaranya. Kemudian apa? Wa ummihi wa abi, dan bapaknya dan ibunya lari juga semuanya. Nah, paham ya? Kemudian apa? Wa sahibatihi wa bani, temannya, anaknya, lupa semuanya. Enggak ingat lagi ini anakku, bapakku, semua masing-masing nafsi. Bagaimana diriku, selamat. Itu yang diharapkan waktu itu. Nah, yauma idzin likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Paham ya? Masing-masing orang di antara mereka bagaimana caranya bisa memberikan kecukupan dirinya, dalam artinya menyelamatkan dirinya. Itulah keadaan kegentingan hari kiamat. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yaj'alana minan najin was salimin, wa nasallahu an yaj'alana na'am barakallahu fikum min ibadillahi as-salihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.